Ya, terima kasih Anda masih di Market Review dan masih bersama Mas Bima. Mas Bima, seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelum jeda bagaimana seperti regulasi yang ada di Indonesia dapat betul-betul mendukung terciptanya ekosistem industri keuangan yang aman untuk stakeholders. Ya, ini yang paling penting memang dari dua sisi ya. Jadi dari sisi regulasi tentunya, apalagi sekarang perkembangan IT digital ya, di mana kasus-kasus penipuan yang merugikan baik perbankan maupun juga debitur begitu ya, nasabah juga. Nah ini saya kira juga perlu ada pemuktahiran regulasi terkait dengan pengawasan di sistem IT. Itu satu hal. Yang kedua, tapi juga kita melihat perlunya regulasi di internal. Jadi regulasi di internal tiap manajemen perbankan itu idealnya harus lebih baik gitu. Dari artian ada fraud detection yang berjalan secara lebih ketat, kemudian juga know your customer itu di level masing-masing cabang itu juga berjalan dengan baik. Begitu juga kemudian dengan ada sistemnya whistleblower. Karena whistleblower ini sangat penting. Tadi beberapa kasus ternyata melibatkan oknum internal dari perbankan. Sehingga kalau sesama peers karyawan itu melihat ada kejanggalan, teman sekantornya satu divisinya misalnya, nah itu bisa langsung melakukan saluran pengaduan gitu ya, atau pembocoran informasi kepada atasannya. Nah ini kadang-kadang kalau budaya di Indonesia itu kita tahu ada kecurangan depan mata tapi agak tabu gitu. Padahal ini menurut saya whistleblowing system ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Baik, kerjasama lintas negara yang bisa dilakukan Mas Bima karena ini juga melibatkan beberapa institusi keuangan yang ada di luar negeri gitu ya, entah apakah itu memang betul-betul dilibatkan atau namanya saja yang digunakan. Apa yang bisa digunakan? Artinya dari sisi regulator di kedua negara gitu, jika kita bicara mengenai satu negara ke negara yang lain, atau mungkin dari sisi perbankannya sendiri. Betul, betul. Sebenarnya ini peran dari regulator dalam hal ini OJK saya kira. Jadi OJK tentunya kan punya forum dengan pengawas jasa keuangan di negara-negara lainnya gitu. Jadi ini mungkin bisa mempererat juga bentuk kerjasama ya, sehingga bisa saling melakukan cross check. Ya misalkan saya salah satu karyawan bank yang curiga misalkan berkorespondensi dengan bank di negara lain, katakanlah di Afrika misalnya gitu. Nah, saya bisa melakukan pengiriman email atau bertanya langsung kepada OJK sehingga OJK bisa menghubungi lembaga pengawas keuangan di negara yang bersangkutan. Dan itu akan ditelusurin. Ini benar-benar banknya kemudian gimana nih kondisi keuangannya sehat atau tidak gitu. Karena ini bisa berpengaruh juga terhadap transaksi, keamanan transaksi ke depannya. Dan dari sisi kementerian memang ini jadi permasalahan karena pelaku sekarang ini kejahatan, apalagi kejahatan perbankan, jasa keuangan, ini pelakunya bisa di negara-negara yang aneh-aneh gitu. Maksudnya negara-negara yang sebelumnya kita nggak punya kerjasama dalam hal ekstradisi ya. Seperti Siberia, ada juga di Maldives, misalkan gitu, di negara-negara surga pajak. Nah ini kita juga harus lebih banyak menjalin kerjasama ekstradisi. Jadi kalau ada kasus seperti ini, pelakunya adalah WNA, itu langsung kemudian dilakukan ekstradisi sehingga mereka bisa dihukum, diproses di Indonesia. Baik, ya, Mas Bima, yang paling penting adalah bagaimana sebetulnya dari kasus ini akan mempengaruhi psikologis ataupun kepercayaan dari nasabah jika kemudian mereka ingin mempercayakan dananya kepada sebuah bank gitu. Dampaknya akan besarkah atau seperti apa menurut Anda? Ya, sekali lagi ini tergantung juga dari penanganan kasusnya ya. Kalau sekarang kemudian bukan hanya diekstradisi, tapi kan ini kan belum selesai. Ini baru satu proses pemulangan misalnya dari si tersangka. Dan kemudian baru kita melihat nanti proses hukumnya berjalan seberapa cepat dan kemudian hasilnya apa. Itu yang mungkin bisa membuat kepercayaan nasabah itu meningkat ya. Karena sekarang ini kan kita memang situasi jasa keuangan kurang begitu bagus ya. Ada tekanan pandemi, juga kemudian ada Jiwasraya, ada AJB Bumi Putra, kemudian yang baru-baru ini juga masalah ya saya kira adalah sedikit kepanikan dari nasabah Bank Bukopin misalnya. Nah ini yang memang harus direspon dengan cepat, jadi semakin bagus penyelesaiannya. Dan satu lagi adalah transparansi, jadi bukan hanya
foto tersangkanya digiring pakai pesawat gitu ya, mendarat di Indonesia gitu, pakai baju oranye tahanan, bukan itu. Tapi yang paling penting adalah transparansi terkait dengan prosesnya. Jadi harus terus diupdate. Dan masyarakat juga terinformasi mengenai update dari kasusnya gitu ya, akan berakhirnya seperti apa. Baik, mengenai apa yang kemudian bisa dilakukan lah ya oleh perbankan sekali lagi secara pengamanan berlapis lah gitu, ataupun mungkin dari kasus ini apa yang bisa dipelajari untuk perbankannya sendiri? Ya, satu hal lagi adalah bahwa memberikan otonomi kepada cabang ya, itu satu hal yang bagus ya, karena itu bagian dari debirokratisasi ya, biar tidak terlalu kaku, tidak semua harus melapor memang ke pusat. Jadi cabang dianggap memiliki otoritas tersendiri untuk melakukan eksekusi terhadap penyaluran kredit misalnya atau penerbitan LC. Nah, tapi satu hal yang penting adalah hubungan antara cabang dengan kantor di pusat ini juga harus lebih bagus koordinasinya, sehingga adanya fraud seperti ini bisa ditangani secara lebih cepat, sehingga prosesnya tidak berbelit-belit dan jangan sampai kemudian tersangkanya keluar dulu dari suatu negara misalkan seperti itu. Jadi ini tergantung juga dari koordinasi antara kantor pusat, dalam hal ini ada direktur kepatuhan, kalau LC terkait dengan direktur internasional misalnya seperti itu. Nah, ini hubungannya harus lebih bagus lagi. Dari gestur yang sudah disampaikan oleh kedua menteri yang kemarin melakukan press conference, nampaknya betul-betul menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan kasus ini. Bagaimana ini juga seharusnya menjadi momentum untuk menyelesaikan kasus pembobolan bank yang lain yang nilai kerugiannya juga besar banget, Mas Bima. Betul. Anda melihat komitmen yang sama nggak untuk penyelesaian kasus lain? Ya, makanya saya kira jangan hanya berhenti pada sorry to say sebagai pencitraan ya. Ini kasus memang kasus lama ya, emang ditunggu-tunggu. Tetapi kan sekali lagi tadi kalau IDX Channel menampilkan banyak sekali kasus-kasus fraud dalam tentang periode 98 itu juga ada CLBI yang sampai sekarang juga belum selesai misalnya. Kemarin juga ada kasus salah satu tersangka korupsi ya. Perbankan juga kemudian membuat iktp itu hanya 30 menit misalnya. Nah, ini juga jadi salah satu kritik juga ya, bahwa memulangkan dari yang Siberia itu mudah gitu ya. Tapi ternyata yang di dalam negeri kita malah kecolongan gitu, dengan Joko Chandra itu ya. Jadinya ini harus betul-betul jadi momentum ya, penyelesaian kasus-kasus yang lain. Baik, Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses untuk Anda, sehat selalu. Sama-sama. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.